Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo everyone, perkenalkan nama saya Abin Stevenko, berasal dari Prodi Agribisnis Universitas Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Video ini bertujuan untuk menginformasikan kepada teman-teman sekaligus memenuhi tugas Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Anda sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungannya. Mahasiswa sebagai insan akademis bermoral Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan bangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Untuk itu, diperlukannya penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika hingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan yang korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. A. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Cara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, cara hidup yang baik, dan baik itu pada diri seorang maupun masyarakat. B. Aliran-aliran etika. Yang pertama yaitu aliran etika keutamaan yang berorientasi pada keutamaan atau kebajikan. Yang kedua itu teologis yang berorientasi pada konsekuensi atau akibat. Yang ketiga itu deontologis yang berorientasi pada kewajiban atau keharusan. C. Pengertian etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. D. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem nilai kedua bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi melanda negara Indonesia sehingga dapat menyebabkan di sini kehidupan bangsa dan negara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan menyertakan persatuan atau mengancam eksistensi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Semuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendasarnya peran dan bentukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. E. Alasan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. A. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. B. Aliran-aliran filsafat. Yang pertama, aliran materialisme yang mengajarkan bahwa hakikat realitas kemestaan termasuk makhluk hidup dan manusia ialah materi. Yang kedua, aliran idealisme yang mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup. Yang ketiga, aliran realisme merupakan sintesis antara jasmani, rohania, dan materi dengan non-materi. C. Pendekatan filsafat Pancasila ialah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Pancasila. Adapun hakikat dan pokok-pokok yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, filsafat Pancasila yang abstrak sehingga bukan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, Pancasila merupakan suatu
perbuatan yang utuh. Yang kelima, berdasarkan penjelasan otentik Undang-Undang Dasar 1945. D. 3 tingkatan nilai dalam filsafat Pancasila. Yang pertama, nilai dasar, yaitu nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar yaitu asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyaknya mutlak. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu pelaksana umum dari nilai dasar berbentuk norma sosial dan norma hukum. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Pembuktian dari nilai dasar dan instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran tersebut dapat diminimalkan. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pengertian bahwa cinta pada pengetahuan yang bijaksana. Aliran-aliran filsafat, yang pertama aliran materialisme, yang kedua aliran idealisme, yang ketiga aliran realisme. 3 tingkatan nilai dalam filsafat Pancasila: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ya, itulah sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.